Halo semua, jumpa lagi dengan saya Nur Hadi Dawang Studio. Episode kali ini saya akan kembali berbagi seputar eksplorasi yang saya lakukan dengan Chromebook OS. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, comment, subscribe, dan share agar video ini juga bermanfaat untuk teman yang lain. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama yang muncul di benak saya ketika saya mendapatkan Chromebook OS adalah bagaimana saya mengadaptasi lingkungan yang selama ini saya gunakan untuk bekerja di Windows ke dalam Chromebook OS ini. Ya, salah satunya adalah mengetik, mengerjakan spreadsheet, dan membuat presentasi. Ternyata Chromebook menyiapkan ini semua. Ya, di Chromebook, Anda bisa menginstal Google Doc, kemudian Google Spreadsheet, dan Google Slide. Ini adalah pengganti dari Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Lalu, saya sering mendengar bahwa Chromebook OS ini hanya bisa digunakan pada saat online. Ternyata tidak juga, teman-teman. Kita tetap bisa bekerja dengan Chromebook ini walaupun kita dalam keadaan offline. Nah, tetapi untuk membuat dokumen baru, membuat Excel baru, dan membuat presentasi baru kita tidak bisa melakukannya. Yang bisa kita lakukan adalah mengedit dan meneruskan pekerjaan yang sudah kita buat di Chromebook OS. Contoh, nah ini teman-teman dalam keadaan online. Ya, di Word atau Google Dokumen, teman-teman bisa langsung membuat file baru di sini. Atau teman-teman juga bisa membuat spreadsheet, ya, atau Excel di sini. Nah, kita bisa membuat file baru. Ini dalam keadaan online. Tetapi dalam keadaan offline, teman-teman tidak bisa lagi atau tidak muncul menu untuk membuat slide baru. Yang blank ini tidak ada. Tapi teman-teman masih bisa membuka pekerjaan yang teman-teman sudah buat sebelumnya, dan teman-teman bisa langsung melakukan proses pengeditan. Oke, ternyata isu-isu yang beredar selama ini kurang tepat juga, karena ternyata Chromebook masih bisa digunakan ketika kita masih dalam keadaan offline. Lanjut, banyak juga teman-teman yang pekerjaannya adalah mengedit video. Nah, ternyata di Chromebook ini juga ada program yang menyediakan untuk mengedit video. Ya, memang hasilnya tidak akan se-powerful Adobe Premiere misalnya, tapi untuk keperluan editing video standar, insya Allah cukuplah di fasilitas ini. Cuma saya juga kurang tahu juga untuk masalah hak cipta. Jadi teman-teman jika membuat video di sini, kemudian mengambil musik dari program ini, ketika diupload ke YouTube, apakah nanti kena hak cipta atau tidak, saya belum pernah mencobanya. Tapi yang jelas teman-teman bisa mengedit video di sini, menambahkan musik dan lain-lainnya di sini. Tampilannya seperti ini teman-teman. Kita pakai WeVideo. Bagi teman-teman yang bekerja sebagai guru matematik, ternyata di Chromebook ini juga GeoGebra bekerja. Di sini saya sudah menginstal GeoGebra Classic. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk digunakan pada saat program pengajaran. Keistimewaan dari GeoGebra ini adalah dia bisa jalan secara online ataupun offline. Jadi teman-teman bisa menggunakan GeoGebra ini pada saat terkoneksi ke internet ataupun tidak terhubung ke internet. Lanjut, ada pertanyaan juga. Apakah saya bisa melakukan Zoom meeting di sini? Jawabannya bisa. Memang ada sedikit perbedaan antara Zoom meeting yang di Windows dengan Zoom meeting di Chromebook ini. Kemudian lanjut. Di sini juga saya sudah mencoba Canva. Cuma untuk Canva ini harus dalam keadaan full online sepertinya. Nah, seperti itu. Lanjut, teman-teman yang ingin mendengarkan musik, jangan khawatir. Spotify ternyata juga berjalan baik di Chromebook ini. Lanjut ke code compiler. Bagi teman-teman yang mengajarkan
dan pemrograman atau ingin belajar pemrograman, di Chromebook ini juga tersedia fasilitasnya di sini. Ada program yang ditawarkan di sini dan bisa dipergunakan. Teman-teman bisa menulis skrip atau kode dari bahasa C, Basic, Assembly, bahkan COBOL lain di sini. Intinya hampir semua bahasa pemrograman ada di sini. Wow, ya ternyata visualbasic.net juga ada di sini. Ya, jadi tidak usah khawatir untuk belajar pemrograman, teman-teman bisa menggunakan Chromebook juga. Lanjut. Oke, selain itu bagi teman-teman yang ingin mempelajari pemrograman perangkat keras Arduino, saya juga sudah berhasil menginstal di sini aplikasinya. Dan ternyata ini jalan di offline juga. Silakan bagi teman-teman yang sedang belajar Arduino, ternyata di sini juga bisa berjalan. Nah, di sini ternyata bagi teman-teman yang mengajar biologi, ada biologi engineer. Nah, ini adalah semacam laboratorium virtual di sini. Ya. Nah, seperti ini tampilannya, teman-teman. Oke, nah ini ada step-stepnya mulai dari pakai sarung tangan dan lain. Ya, bisa dibaca di sini. Nah, pakai dulu sarung tangan. Ya, go. Ya, seperti inilah tampilannya. Saya juga menemukan ada lagi Physics Studio. Saya juga menemukan program yang cukup menarik di sini, yaitu Physics Studio. Nah, ini semacam laboratorium virtual fisika. Ternyata ada juga teman-teman di sini. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar fisika, tidak usah khawatir. Ada laboratorium mayanya di sini atau laboratorium virtualnya. Saya sudah cukup mencobanya. Iya. Nah, misalnya seperti ini. Ya, seperti ini teman-teman. Ini contoh dari laboratorium virtual. Cukup menarik. Lanjut. Saya juga sudah menginstal di sini Telegram, FTP Client, kemudian Stellarium. Ini untuk mempelajari rasi bintang. Oke, teman-teman juga mungkin ada yang bertanya, saya ingin menggunakan Microsoft Office di Chromebook ini, apakah bisa? Iya, jawabannya bisa. Di sini saya sudah menginstal Office 365 di sini. Ya, cuma mungkin ini harus online ya teman-teman. Nah, kecepatan dari loading programnya tergantung dari jaringan yang teman-teman miliki. Kebetulan di sini saya agak jauh dari hotspot, ya agak berat rasanya ketika loadingnya. Ya, ini adalah tampilan Office 365 yang saya panggil dari Chromebook. Jadi, bagaimana? Apa Anda tertarik dengan Chromebook? Ini semua saya install melalui web store ya teman-teman. Nah, jika teman-teman mengaktifkan Play Store-nya, pilihan dan variasi beragam programnya malah lebih luas. Teman-teman bisa menginstal aplikasi-aplikasi Android yang ada di handphone ke dalam Chromebook OS ini. Oh ya, ketinggalan teman-teman. Satu lagi, teman-teman ternyata juga bisa merekod tampilan layar yang ada di screen teman-teman untuk menjadi sebuah video. Jadi bagi teman-teman yang ingin membuat tutorial pembelajaran untuk siswa atau untuk tutorial-tutorial yang lain, teman-teman juga bisa merekamnya langsung dari Chromebook OS ini. Dan beberapa mic USB langsung connect tanpa harus menginstal ke device ini. Demikian teman-teman sharing saya seputar penggunaan Chromebook
Untuk saat ini, next time mungkin akan saya explore lebih jauh penggunaan dari Chromebook OS ini. Demikian, terima kasih teman-teman. Salam sehat untuk semua dan ingat, jaga selalu protokol kesehatan.